Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah yang terhormat Ketua Perki Indonesia Dr. Adityo dan Ustadz yang telah hadir pada hari ini. Kemudian yang terhormat moderator kita pada hari ini yaitu Dr. Masrul Safri SPD SPJP Konsultan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita mintakan kepada moderator Dr. Masrul Safri SPD SPJP Konsultan untuk membuka acara pada hari ini. Pada Dr. Masrul, dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pada kita pada sampai saat ini. Kemudian salam dan salawat sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Pada siang ini kita dari komunitas Kardeligui ingin sedikit memberikan pencerahan tentang pentingnya kita tidak hanya mengisi ilmu dengan ilmu kardiologi, tapi kita juga harus menyiapkan karakter atau akhlak untuk para kardiologis ataupun para peserta semua. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih pada dukungan Ketua PP Porki, Dr. Adityo, dan Bapak Profesor semua, staf dan adik-adik semua. Dan tidak kalah pentingnya tentu adalah Ustadz Farhan dalam kesibukannya dan juga tim Match TV Aceh yang juga mendukung kita. Untuk itu, tanpa pemanjang khidmah, saya silakan Dr. Adityo memberikan sedikit pengantar untuk kita ini. Silakan Dr. Adityo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama pada Ustadz Farhan, Bapak Dr. Masrul, kawan saya, dan teman-teman hadirin dan hadirat pada majelis ini. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan rahmat dan inayahnya kita bisa berjumpa di sini untuk mengadakan pengajian di Perki mengaji ini. Tak lupa salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan tauladannya kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Pertama-tama hal ini terima kasih kepada Dr. Masrul, kemudian dan pihak-pihak terkait yang menghidupkan kembali pengajian Perki yang saya kira ini sudah lama dormant ya. Jadi memang ini salah satu pembentukan karakter tadi. Jadi di mana din dan ilmu ini tidak terpisahkan ya. Jadi kita hidupkan lagi dalam rangka Tarhib Ramadan juga kita start merefresh ulang sehingga insan-insan dokter jantung Indonesia dan generasi-generasi muda ini lebih terisi dan bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah yang mengabdi kepada tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mengabdi, untuk
ibadah, mengabdi kepadanya. Dan saya kira tadi kita sudah tahu bahwa yang namanya kalau kita mau mengajar, kita juga harus diajar ya, artinya kita selalu harus belajar dan mengajar, dan saya kira ini baik sekali. Dan saya kira Dr. Masrul dan kawan-kawan ini suatu startup, dan saya kira ini bukan hari ini saja, dan ini akan terus berkesinambungan, nanti akan kita atur waktunya. Jadi demikian dari saya, karena mohon maaf saya juga ini sedang double Zoom karena sebab lain. Moga ini bermanfaat dan bisa dilanjutkan. Jazakumullah khairan kasiran. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan pengantar dari rekan kita, Dr. Adityo, sebagai ketua Perki yang sangat mensupport bagaimana pengisian kolbu atau hati atau jantung dalam hal ilmu agama. Karena kita tahu kita di kardiologi dalam mengobati pasien memerlukan ilmu, guideline, dan sebagai Muslim kita juga harus mengisi ilmu sehingga amalan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan ilmu. Kalau kita salah mengambil ilmu, ujung-ujungnya tentu adalah salah pulang kampungnya. Tentu kita tidak ada lagi kata sambutan. Saya mungkin Dr. Ustadz Pahan sedikit saya sampaikan. Ustadz Pahan adalah Ustadz yang berasal dari Aceh. Beliau tamat dari SC di luar negeri ya, kemudian aktif di dalam Match TV. Beliau setelah asar ini sudah bergabung. Assalamualaikum Ustaz Farhan. Mungkin belum bergabung. Oke. Baik, sebelum beliau bergabung kita sedikit memberikan pandangan tentang kegiatan ini. Kita berkeinginan kita sebagai umat manusia wajib untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kalau kita berdakwah dengan ilmu tentu kita terbatas. Salah satu dakwah yang kita coba berikan adalah bagaimana kita menyampaikan, mengundang ustaz-ustaz yang berkompeten, kemudian beliau menyampaikan sesuai dengan keilmuan. Target yang kita inginkan itu adalah adanya kegiatan yang rutin, dan bagaimana kita satu dua kali sebulan kita akan mengadakan kajian. Kemudian di luar ini ide dari beberapa teman-teman bagaimana kita nanti menggalang kekuatan dalam hal tentu kita tidak terlepas dari membutuhkan dana ya. Jadi bagaimana nanti kalau memungkinkan kita bikin nanti kardiomos atau masjid yang dibuatkan oleh kardiologi Perki, atau kita mungkin juga nanti membuat satu pondok tahfiz kardio tahfiz. Jadi artinya kita akan memikirkan ke depannya para komunitas-komunitas yang ingin mengambil manfaat dalam artian pahala yang kita berikan secara pasif, artinya kita membuat suatu sarana-sarana ibadah, nanti kalau kita tidak meninggal dengan ikhlas pahalanya akan mengalir. Karena kita tahu amalan-amalan aktif tentu kita tidak seperti para sahabat ya, banyak kelemahan kita. Jadi untuk itu kita tentu mempunyai strategi bagaimana kita mengambil manfaat pahala yang besar dengan berdakwah. Dakwah secara lisan, secara bilhal, atau mungkin kita membuat untuk di daerah terpencil masjid Perki atau masjid kardio atau pondok tahfiz kardio. Nanti kita ini ide-ide yang kita inginkan. Samping tentu kita beri keinginan Thalibul Ilmi ini berlanjut. Kita nanti akan membahas hal-hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari
bagaimana kita beragama, beribadah, tentu yang kita inginkan satu ya, yaitu kita kembali ke surga yang sebagaimana kita inginkan semua. Tentu tidak gampang ya, kita memang tidak amal yang memasukkan kita ke surga, tapi rahmat Allah. Tapi kita tentu tahu ya, rahmat Allah tidak gampang turun kalau kita tidak bersungguh-sungguh meraih, menjemput rahmat Allah. Saya sangat bahagia ada adik-adik kita yang muda-muda, ada Dr. Bari, Dr. Rano dari teman-teman kardiologi di Indonesia mendukung supaya kita mengadakan kegiatan ini. Dan ini jam-jam yang memang berat ya, karena setelah asar itu memang masa-masa yang berat. Tapi kita ketahui makin berat tantangan, insya Allah pahalanya itu juga besar. Dan kita nanti tolong dikabari kalau Ustaz ada bergabung ya, biar beliau bisa segera memberikan pencerahan. Saya sedikit sapa dulu adik saya Dr. Bari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kaifa haluk? Akan Dr. Masrul, terima kasih atas kesempatan. Ya, alhamdulillah bi khairin ya. Yahi. Masyaallah, ini anak-anak Sehat, muda yang alhamdulillah, Dok. akan mendidikan kita nanti ini, yang kita nanti ini menjadi bahagia. Mungkin Tapi Dr. Masrul udah ketemu Ramadan lebih banyak lagi, Dok. Iya, insyaallah. Nanti ke Ramadan kita tingkatkan kegiatan ibadah kita. Ada juga Dr. Adit juga, ada Dr. Rano juga, Ahmad Supi juga. Jadi Masya Allah semuanya ada Dr. Abdiat, semuanya adik-adik kita semuanya bisa mendukung ini. Nanti mungkin kita akan memikirkan kalau 2 minggu ke depan anak sudah berkomunikasi dengan tim UFA, tim Ustadz Firanda, tapi memang masalah topik itu kita bicarakan nanti. Beliau insya Allah bisa bergabung. Ada masukan Dr. Bari atau bagaimana? Silakan menunggu Ustadz bergabung. Ana pikir baiknya mungkin tauhid ya Dr. Masrul, karena itulah dakwah para rasul dan para nabi, bahwa pertama kali yang diajarkan adalah tauhid. Jadi waktu Rasulullah SAW pertama kali dakwah di Mekah, beliau mengajarkan tauhid 10 tahun kira-kira. Akhirnya beliau pun hijrah ke Madinah dan beliau pun tetap mengajarkan tauhid. Dan sekarang ini kayak kemarin kita tahu ada perhelatan yang balap motor untuk menghalangi hujan, mereka menggunakan jasa pawang, padahal kita tahu hujan adalah rahmat. Jadi menurut Ana pribadi sih, karena waktu terbatas dan kita nggak tahu kapan kajian terakhir kita, Ana pikir baiknya bahas tauhid, karena seandainya itu kajian terakhir kita, insya Allah kita udah sampaikan tauhid, Dr. Masrul. Dan semoga Allah panjangkan umur kita, nanti insya Allah kita bisa bahas yang lain, karena ilmu tauhid sendiri pun dalam sekali, kita belum bahas tentang asma wa sifat dan yang lainnya. Ya, dalam sekali itu, Dr. Masrul. Insya Allah. Ya, modal utama untuk aman di jalan nanti sirat itu adalah tauhid. Kalau tauhid bermasalah, hancur kita. Jadi memang itu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah supaya kita berlindung dari syirik. Artinya apa? Kita menjaga tauhid. Jadi artinya itu kita untuk sama-sama selalu berdoa pada Allah terhindar dari syirik. Syirik. Mulai dari syirik kecil, syirik akbar, apalagi ya. Makanya kita betul Adinda, tauhid adalah modal utama kita bisa nanti melewati hisapan nanti di zaman hisab. Ya, benar sekali. Ini dakwah para rasul dan para sahabat juga menyampaikan penting bagaimana kita menjaga tauhid. Karena memang semoga kita terhindar ya, itu doa Rasulullah tadi ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita banyak sekali ya, seperti totoyur yang kita anggap suatu hal yang biasa. Kalau kami Dr. Bari ya, kalau di Padang itu kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah itu dianggap ada
kamu. Kalau ini kan hal-hal yang harus kita luruskan ya. Karena kita menganggap sepele, tauhid bukan masalah sepele. Tauhid masalah keselamatan yang tidak boleh kita main-main. Ya, ya kita catat. Mungkin update mungkin ada sedikit masukan atau teman-teman atau Dr. Bobby Dr. Bobby adalah dari komunitas Dokter Indonesia Bertauhid. Ya Pak Mas, lanjut Pak Mas. Lanjut, oke. Gimana Ustadz Farhan sudah bergabung? Ini memang luar biasa ya. Kita sudah insya Allah menghimpun 150 orang di dalam komunitas Tolobul ini pada sore ini. Nah, itu tidak gampang bagi kawan-kawan yang jam-jamnya yang istirahat. Kita undang untuk berada di dalam kajian ini. Baik, ada masukan? Ada yang masukan dari Abdiat? Ada Abdiat mungkin saya kira ada masukan? Ya, cukup Pak Masrul. Insyaallah semoga selalu dimudahkan Pak Masrul. Amin, amin. Ini rekan kita dari ini ya, Pekanbaru ya. Baik Bapak Ibu semua, kita menyadari ya lisan yang membangkit yang tidak berlidah, yang tidak bertulang ini memang sebesar-besar amalan dari sana, dari lisan, tapi sebesar-besar dosa dari lisan juga. Jadi kita harus menjaga lisan, artinya mengajak orang pada kebaikan. Semoga nanti ada yang mengikuti apa yang kita sampaikan. Insya Allah kita akan mendapat pahala sebagaimana yang dia lakukan dan tidak mengurangi sedikit pun pahala untuknya. Jadi memang kita tentu berusaha semaksimal mungkin ya melakukan ibadah ini sesuai dengan bagaimana Rasulullah melakukan dan para sahabatnya melakukan. Nah, ini yang kita coba aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita para dokter yang menolong orang-orang yang menolong. Tentu kesembuhannya kita niatkan adalah itu dari Allah. Jangan sampai kita salah berucap ini karena saya atau karena kemampuan saya atau karena tim saya. Ini adalah hal-hal yang bisa menghapus amalan-amalan soleh. Jadi ini memang kita tanamkan, kita berbuat ini lillahi ta'ala. Karena memang amalan ini dua syarat yang mesti kita pegang. Satu sesuai dengan dalil, kedua adalah ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas inilah yang berat ya, karena kita tidak gampang ya, lisan yang kadang-kadang kita anggap ikhlas, tapi di dalam hati terselip ria, terselip minta dipuji, terselip rasa ingin dihormati. Ini tentu akan merusak amalan-amalan ini. Jadi Bapak Ibu semua yang kehormati, ini tidak lepas juga dari tim, ini adik-adik saya semua dari kardiologi FK-Unian di dalam ruangan konferen ya, ruang konferen jantung Jamil. Kita berada di sini dengan tim. Terima kasih jazakallah kemarin yang sudah masuk. Udah, oke. Assalamualaikum Ustaz. Belum. Baik. Oke. Di dalam tugas kami sebagai guru di sini, kami selalu menanamkan pada anak-anak didik ada 3 kunci keberhasilan, yaitu manjada wajada, man sabara zafirah, man sara ala darbi wasalah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter dan jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Dalam kesibukan Ustaz, di sini baru selesai salat asar ya. Iya. Mohon maaf. Baru selesai juga. Sebagai Ustaz tidak sudah sebisakan, silakan minum kopi dulu. Setelah minum dulu tidak apa-apa, santai. Tidak apa-apa.
Oke, kita tadi sudah menyampaikan sedikit pengantar, sudah ada dari kata sambutan dari Presiden Perki, kemudian dari kawan-kawan komunitas kardiologi. Untuk Ustadz ketahui, ini memang terbuka untuk umum, tapi memang acara ini memang di bawah naungan Perki. Perki ini adalah kumpulan ahli jantung se-Indonesia. Ana adalah salah satu anggota yang berada di Padang. Juga ada para profesor dan anak didik. Anak didik adalah residen yang sedang menjalani pendidikan jantung di seluruh Indonesia. Salah satu hal yang mungkin kami tanamkan kepada mereka adalah tidak hanya ilmu kardiologi, kita menanamkan bagaimana dia mengisi akhlaknya dengan tuntunan. Tidak panjang lagi, silakan Ustaz Farhad untuk memberikan pencerahan, waktu dan kesempatan. Silakan Ustaz. Baik, jazakallahu khairan, syukran jazilah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada segenap jamaah, para dokter, dan siapa saja yang dapat mengikuti kajian pada sore hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan kepada kami untuk menjadi pemberi materi pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya kepada para profesor, para dokter, dan mahasiswa maupun mahasiswi kedokteran jantung yang ikut bergabung, ya mohon maaf atas keterlambatan kami karena saat ini kami baru selesai melakukan sholat asar di kota Banda Aceh. Jazakumullahu khairan. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat yang paling besar, yang paling berharga. Dan dia adalah nikmat yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kita untuk bangga, bahagia, gembira. Apabila kita telah mendapatkannya adalah nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada para sahabatnya saat itu secara khusus dan kepada siapa saja yang telah mendapatkan hidayah Islam dan sunnah yang datang setelah mereka. Allah katakan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan kepada mereka, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bahagia, senang. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah mengatakan laqad tadarat aqwalul mufassirin minas salaf fi anna al-murad bihima ni'matul Islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama Islam, ulama tafsir zaman dahulu, bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan falyafrahu. Barang siapa yang telah diberikan nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, hendaknya mereka gembira, bahagia, senang, bukan justru menjadi minder, justru malu, ya, terlihat dengan nilai-nilai Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi menyesal kenapa terlalu cepat mengetahui Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, lebih buruk dari itu adalah sebagian orang menyalahkan hidayah, mengenal Islam dan sunnah Nabi SAW tatkala Allah menguji dirinya pada sebagian dunia yang dia miliki. Semestinya Allah katakan dia bersyukur, gembira, bahagia, bukan justru minder, tidak percaya diri, malu atau kecewa, menyesal telah mengetahui. Hendaknya dengan nikmat Islam dan sunnah yang telah diberikan kepada mereka, faliyafrahu, mereka gembira, bahagia, senang. Karena yang demikian itu khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Akhil muslim wa ukhtil muslimah, para profesor, para dokter dan yang lainnya yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala memerintahkan siapa saja yang telah mendapatkan nikmat Islam dan nikmat sunnah agar gembira. Dan Allah ingatkan mereka bahwa nikmat Islam dan nikmat sunnah yang Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih bermanfaat, lebih berharga, lebih mahal daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia ini menurut survei sebagian orang kurang lebih adalah 7 miliar. Ya kan? Kurang lebih 7 miliar. Hanya 1 miliar yang berKTP Muslim. Berarti jumlah Muslim yang berKTP saja itu minoritas di dunia ini. Dari 7 miliar manusia kurang lebih di dunia ini hanya 1 miliar yang berKTP Muslim. Dan dari 1 miliar yang berKTP Islam, yang benar-benar menjalankan Islam sesuai dengan sunnah Nabi SAW, jauh lebih minoritas lagi. Sedangkan Allah Jalla wa Ala tidak menginginkan Islam kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu Islam yang Allah Jalla wa Ala katakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka Allah tidak akan menerimanya darinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi pada hari kiamat kelak. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, qul in kuntum, dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, mengaku mengikuti agama Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi SAW dalam akidah dan tata cara ibadah, dalam akhlak. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr menjelaskan kepada kita dasar yang mulia ini. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah. Jangan kalian otak-atik, jangan kalian komentari dengan komentar-komentar yang mengesankan bahwa kalian lebih berilmu daripada Allah dan Rasulnya. Dengan komentar-komentar yang mengesankan kalian lebih hikmah daripada Allah dan Rasulnya. Dengan tanggapan-tanggapan yang mengesankan kalian lebih penyayang daripada Allah dan Rasulnya kepada manusia ini. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang olehnya kepada kalian, maka tinggalkanlah. Bayangkan apabila ada seorang mahasiswa masih di tingkat S1, ya, atau masih sebagai mahasiswa kedokteran umum, belum masuk kepada jurusan spesialis, berani mengkritik, ya, mengomentari arahan ilmu dari seorang profesor dalam suatu bidang. Bukankah ini adalah adab yang buruk dan menunjukkan ini mahasiswa tidak tahu kadar dirinya dan tidak mengetahui keilmuan seorang profesor? Bukankah dia layak dikatakan seorang mahasiswa atau mahasiswa yang tidak beretika, yang tidak beradab dan tidak layak diterima sebagai mahasiswa? Saya kira semua orang sepakat, ya kan? Dia baru sebagai mahasiswa kedokteran umum, tetapi mengkritik riset penelitian seorang profesor, menyalahkannya, dan mengomentarinya dengan komentar-komentar yang mengesankan bahwa
dirinya sebagai mahasiswa jauh lebih berilmu, lebih hikmah, lebih tahu dan lebih pengalaman dari seorang profesor yang penelitiannya diterima oleh semua fakultas atau perguruan kedokteran. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengeluarkan komentar-komentar terhadap hukum-hukum Allah dan Rasulnya dengan komentar-komentar yang mengesankan bahwa mereka lebih penyayang daripada Allah kepada manusia. Mereka lebih hikmah daripada Allah. Mereka lebih tahu tentang kebaikan dan kejelekan terhadap manusia ini daripada Allah dan Rasulnya. Walaupun tidak terucap secara tersurat dengan lisannya, tetapi itu yang terkesan dari sikap, tanggapan, dan komentar sebagian orang terhadap isi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah. Dan apa yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Karena tiada suatu perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya kecuali itu murni baik. Atau dominannya baik. Karena datang dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Dan tiada sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis kecuali karena ia murni buruk, jelek, atau dominannya buruk terhadap dunia dan akhirat kalian. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maka keras akan siksaannya. Inilah yang dimaksud dengan Islam, bahwa tiada agama yang diterima di sisi Allah kecuali dengannya, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan al-Islamu huwa sunnah was-sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mengancam siapa saja yang mengambil jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam beragama, Allah akan sesatkan dia dan akan Allah masukkan dia ke dalam nerakanya pada hari kiamat kelak. Di dalam firman-Nya dari surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, telah sampai kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, juga telah datang kepadanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena egoisnya, karena hawa nafsunya, karena dia merasa pintar, merasa orang yang memiliki IQ yang di atas rata-rata, dia dengan mudah, dengan tanpa rasa takut kepada Allah menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun, kata ulama tafsir, tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling, artinya semakin hari semakin sesat. Makanya apa yang Allah beritakan ini kita dapatkan jamaah. Tidaklah ada dari mereka yang menolak Al-Quran dan hadis, menyalah-nyalahkan isi Al-Quran dan hadis, kecuali kita lihat semakin hari dia semakin menyimpang, semakin aneh dan semakin jauh, sampai-sampai sebagian mereka yang liberal sampai-sampai menghalalkan perzinahan, menghalalkan homoseksual, menghalalkan hal-hal yang, mohon maaf, binatang yang tidak berakal saja merasa jijik dan tidak ingin melakukannya. Kenapa? Itu sunnatullah. Karena barang siapa yang menolak kebenaran, membantahnya, setelah ia mengetahuinya, Allah akan membuatnya semakin hari semakin sesat. Wa nuslihi jahannam. Dan kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jamaah, para profesor, para dokter, dan yang lainnya yang saya cintai dan saya hormati, rahimanillah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah mengetahui bahwa nikmat yang paling besar, yang paling mahal, yang paling berharga, dan nikmat yang kita diperintahkan untuk bahagia, gembira, dan senang dengannya adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, maka ketahuilah bahwa tiada nikmat yang lebih kita butuhkan, yang lebih berharga, yang lebih mahal, yang lebih menuntun kita kepada kebaikan dunia dan akhirat setelah nikmat Islam dan as-sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Dan ini adalah materi kajian kita sore hari ini.
Karena hanya dengan ilmu agama seseorang bisa memahami Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan ilmu agama seseorang bisa mengamalkan isi Islam dengan pengamalan yang benar. Dan dengan ilmu agama seseorang mampu menyebarluaskan isi Islam ini dengan cara yang benar. Oleh karenanya ilmu agama Nabi jadikan sebagai kunci kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Subhanallah. Sekilas hadis ini kalau kita kurang merenunginya, mungkin kita hanya menyimpulkan ya hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Tapi kalau kita mau mencermatinya, sebenarnya hadis ini juga merupakan teguran dan sindiran yang amat halus dan dalam dari Allah. Kenapa demikian? Karena apabila Nabi mengatakan barang orang yang Allah ingin, tanda orang itu diinginkan kebaikan oleh Allah baginya adalah Allah pahamkan ia tentang ilmu agama. Menunjukkan apa? Kalau kita jauh dari ilmu, malas terhadap ilmu agama, merasa tidak butuh kepada ilmu agama, berarti apa jemaah? Berarti kita bukan orang yang Allah inginkan kebaikan baginya. Makanya para ulama mengatakan kalau kita ingin mengetahui apakah kita ini termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan baginya ataukah tidak, maka lihatlah bagaimana hati kita terhadap ilmu agama ini. Apakah kaki kita ini mau melangkah ke majelis ilmu agama, mau menggunakan sarana-sarana yang bisa menambahkan ilmu agama kita, ataukah kita acuh tak acuh, kita tidak respect terhadap ilmu agama? Jawabannya ada pada hadis ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ini satu-satunya hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani merupakan ahli hadis, ahli fiqh dari madhab Asy-Syafi'i. Ketika mensyarah hadis ini dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari, beliau mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Allahu Akbar. Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci kebaikan. Dan barang siapa yang Allah haramkan dia dari ilmu agama, Allah tutup pintu-pintu agama darinya. Walaupun dia merasa dirinya yang tidak mau menuntut ilmu agama. Padahal sesungguhnya Allah yang menutup pintu agama, ilmu agama darinya. Karena kesombongannya, karena kemaksiatannya, karena terlalu memprioritaskan dunia. Ya, sehingga Allah menutup pintu-pintu kebaikan untuknya. Tetapi ia justru merasa dialah yang meninggalkannya. Sejatinya Allah yang menjauhkan dia darinya. Faman hurimahu fahuwal mahrum. Barang siapa yang Allah haramkan dari ilmu agama, maka dialah orang yang paling merugi di dunia ini. Walaupun dalam ilmu akademi, ilmu dunia, dia bergelar profesor. Ya, dia sudah bertitel S3, S2, S1, dokter terhebat. Ya, dokter yang paling disegani se-Indonesia, ya, se-Asia Tenggara, atau sedunia bahkan. Kalau dia Allah haramkan dari ilmu agama, baca Al-Quran aja nggak bisa, nggak pernah belajar Iqra, nggak tahu cara wudhu yang sesuai dengan sunnah Nabi, nggak tahu sifat salat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk mengenal akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Istrinya juga demikian, anak-anaknya juga demikian. Sejatinya dia adalah orang yang paling merugi di dunia ini menurut hadis Nabi di atas dengan penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut, sekalipun seluruh jari seluruh manusia di dunia ini tertuju kepadanya karena kehebatannya dalam urusan dunia. Faman utiyal ilm faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum. Barang siapa yang Allah inginkan berikan ilmu kepadanya, maka sungguh ia telah diberikan kunci kebaikan, kata Ibnu Hajar.
Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dialah orang yang paling merugi di dunia ini. Akhil muslim wa ukhtil muslimah, jamaah yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Enggan menuntut ilmu agama sejatinya adalah enggan dituntun ke surga Allah Jalla wa Ala. Karena tanpa ilmu agama kita tidak akan tertuntun sampai ke surga Allah Jalla wa Ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahu Akbar. Apabila jalan menuju surga yang begitu mahal, yang begitu berharga dan yang begitu sulit untuk ditempuh, Allah mudahkan bagi seorang hamba yang mau menuntut ilmu agama, apalagi jalan-jalan menuju selain surga yang tidak lebih berharga, yang tidak lebih mahal daripada surga. Nabi katakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka enggan menuntut ilmu agama sejatinya adalah enggan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf nih, analogi ringan. Nggak mungkin jadi dokter yang hebat kalau tanpa menuntut ilmu ilmu kedokteran. Ya, nggak akan mungkin. Ya, walaupun dia dibilang begini, kalau dia nggak pernah kuliah S1, S2, S3 di kedokteran atau spesialis, nggak mungkin bisa jadi dokter yang hebat. Ya, walaupun orang memujinya. Kenapa? Karena memang sudah dasar yang dimaklumi oleh setiap orang yang berakal, orang nggak mungkin berilmu tanpa belajar. Ilmu dunia saja nggak mungkin seorang dapatkan tanpa belajar, apalagi ilmu akhirat. Nah, dan majelis ilmu agama jamaah yang dimuliakan Allah, dan apalagi yang dilaksanakan di dalam rumah Allah adalah sebaik-baik tempat untuk kita menenteramkan jiwa kita. Kenapa demikian? Karena hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Subhanallah. Masya Allah. Nah, tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah demi mempelajari agama Allah sesama mereka, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang bacakan, hadis-hadis Nabi SAW, serta petuah ulama Islam yang menjelaskan tentang iman, tentang amal, tentang akidah, tentang fiqh, tentang sirah, dan yang lainnya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah ilahi. Dan itu wallahi benar-benar kita rasakan apabila kita menghadiri majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah dengan hati yang ikhlas. Bukan hati yang dengki, yang sombong, berburuk sangka, atau mencari-cari kesalahan. Tajassus, dengan hati yang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah dan ingin mencari ilmu agama, maka seperti Nabi katakan, nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah ilahi untuknya. Nah, ketika kita duduk di dalam majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah, seolah kita nggak ada beban dalam kehidupan ini sedikit pun. Padahal baru saja rumah tangganya retak, baru saja terjadi perceraian antara dia dengan suaminya atau antara dia dengan istrinya. Ketika dia duduk di dalam majelis ilmu agama, seolah dia adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling tidak beban hidupnya di dunia ini, orang yang paling kaya, orang yang paling sehat, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini. Nabi katakan, nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah ilahi kepada mereka yang duduk di dalam rumah Allah mengkaji ilmu agama. Dan itu tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya.
Sebagian orang boleh demi mencari ketenangan jiwa traveling ke negeri-negeri Eropa. Bahkan sebagian mereka na'udzubillah karaokean, dugem, ke diskotik, khamar, ya, menggunakan obat-obat yang terlarang. Sebagian mereka musik seharian berjam-jam demi mencari sakinah ilahi, ketenangan jiwa. Tetapi mereka juga tidak mendapatkannya. Bahkan justru sebagian mereka berujung dengan bunuh diri, overdosis dan sebagainya. Tapi lihat, dengan duduk di majelis ilmu agama di dalam rumah Allah, tanpa harus mengeluarkan uang miliaran rupiah, ratusan juta atau puluhan juta, seseorang bisa merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena memang itu sunnatullah, itu janji Allah yang Allah janjikan, nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah ilahi kepada mereka. Sampai-sampai seorang ulama salaf yang bernama Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, seorang ulama di masa tabi'in. Beliau pernah berkata kepada murid-muridnya, "Law 'alimal buluk wa abnal muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha la jaladuna 'alaiha." Seandainya para raja dan anak keturunan raja mengetahui betapa tentramnya jiwa kita di saat kita hadir di dalam majelis ilmu agama yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka mereka akan mencambuk-cambuk kita karena iri dan dengki kepada kita. Sampai-sampai beliau berkata demikian. Karena ketenangan jiwa yang dirasakan di dalam majelis ilmu agama yang berlangsung di dalam rumah Allah itu luar biasa. Makanya kita lihat ya, karena saking sakinahnya sebagian orang ketika hadir di majelis ilmu agama, terkadang kajian baru 10-15 menit saja kepalanya sudah menunduk ke bawah. Ya, menunjukkan dia telah menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempatnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan tercurahkan rahmat ilahi untuk mereka. Ini yang kedua. Wa haffatumul malaika, malaikat-malaikat Allah akan datang meliputi mereka. Subhanallah. Sebagian orang senang dan betapa bahagianya mereka sampai-sampai mereka mengabadikan fotonya dan menyebarluaskannya karena bisa duduk bareng dengan seorang profesor, doktor fulan dan alan, ahli jantung ini dan itu. Dia bisa duduk semeja dengan dekan fakultas kedokteran kampus ini dan itu. Dia bisa duduk bareng dengan presiden, bisa semeja dengan seorang menteri, gubernur, dan seterusnya. Orang yang hadir di majelis ilmu agama, Nabi katakan hafat umul malaikah. Malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan setiap kali mereka duduk di dalam majelis ilmu agama, maka nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali kita hadir dalam majelis ilmu agama, maka setiap kali itu nama kita terdengar oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat lain yang ada di sisi Allah. Karena Allah yang menyebut-nyebutkannya. Juga di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu agama jamaah yang dimuliakan Allah adalah hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Wa innal 'alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitani fi jawfil ma. Wa inna fadla al-'alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakibi lailatal badr. Wa innal 'ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathu al-'ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama. Jalan di sini mencakup jalan hissi dan jalan yang ma'nawi. Maka Allah akan bentangkan kepadanya jalan menuju surga. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada seorang yang sedang menuntut ilmu agama karena ridho kepadanya. Seorang yang memiliki ilmu alim itu akan dimohonkan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam kolong air. Subhanallah. Sesungguhnya keutamaan, kemuliaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah yang tidak berilmu
Perumpamaan di antara mereka, keutamaan di antara mereka itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di angkasa. Jumlah bintang yang begitu besar, yang begitu banyak, tidak bisa menyaingi apalagi mengalahkan cahaya satu bulan purnama. Ya kan? Satu bulan purnama bisa menerangi seluruh dunia. Ya, dan cahayanya mengalahkan cahaya jutaan bintang. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, keberadaan satu alim di tengah-tengah manusia itu jauh lebih pengaruh, lebih bermanfaat, lebih mulia daripada ribuan atau jutaan orang saleh tetapi tidak berilmu agama. Kenapa? Karena kalau orang saleh tetapi dia tidak berilmu agama, maka kesalehannya itu hanya pengaruh pada dirinya. Dia tidak bisa melakukan perbaikan karena dia tidak memiliki ilmu. Nah, tapi dengan satu orang yang berilmu itu bisa melahirkan jutaan atau ribuan orang yang berilmu berikutnya dan orang-orang yang saleh. Tapi satu orang saleh tidak akan bisa melahirkan setengah orang yang berilmu. Makanya ada ucapan dari ulama salaf, ini ucapan yang sangat bagus untuk kita renungi bersama ya. Saya berharap jamaah yang saya cintai dan saya muliakan benar-benar memperhatikan ucapan sebagian ulama salaf berikut ini. Dinukilkan di dalam kitab Kasyfus Syubhat oleh penulisnya. Mereka mengatakan, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak alim. Dengan bahasa sebagian ulama hari ini adalah al-muslih ini lebih dibenci oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia daripada as-salih. Apa bedanya muslih dengan salih? Beda dong. Al-muslih dari kata aslaha yuslihu, muslih. Orang yang melakukan perbaikan dengan ilmu dan amalannya. Sedangkan salih adalah orang yang salih dengan ibadah-ibadahnya. Orang yang melakukan perbaikan itu jauh lebih dibenci oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia daripada orang yang saleh. Dan itu yang kita rasakan di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, ya. Bahkan jangankan dalam urusan agama hari ini. Mohon maaf, dalam urusan ilmu akademik sekalipun, mungkin karena kita sedang kajian dengan para dokter, dalam ilmu dan pendidikan kedokteran sekalipun. Dokter yang idealis menjadi dokter yang paling dibenci oleh mahasiswa dan mahasiswi. Itu fakta. Dalam semua ya bidang sekarang ya, dalam semua instansi. Orang yang idealis ya, seorang yang idealis akan dibenci, bahkan akan dimusuhi oleh banyak orang. Kenapa? Karena keumuman manusia ini maunya bebas, nggak mau ditegur, nggak mau diceramai, nggak mau dinasehati. Ya. Itu sifat keumuman jiwa manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Keumuman jiwa manusia itu memerintahkan kepada yang memerintahkan korupsi, mengajak orang untuk manipulasi, ya, yang semestinya harga cuma 10.000 diklaim 150.000, padahal yang diberikan kepada pelaksananya hanya 50.000. Tapi ditulis 150, 100-nya lagi kemana? Ya, dan seterusnya. Kalau ada yang memberikan teguran, ya itu uang haram, nggak boleh kita menipu, kita dusta, kita telah mencuri uang negara, kita sudah mencuri uang kampus, kita telah menipu mahasiswa dan sebagainya, pasti akan menjadi orang yang paling dibenci. Bahkan mungkin dalam banyak rapat nggak akan diundang lagi. Kenapa? Karena dia melakukan perbaikan. Ya. Beda halnya kalau dia tidak melakukan perbaikan, dia akan dicintai oleh orang. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan satu alim itu lebih menyusahkan syaitan dari kalangan jin dan manusia daripada 1000 ahli ibadah. Contoh yang paling dekat dan paling akurat untuk ini jamaah sekalian adalah perjalanan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui Nabi kita tinggal di Mekah 40 tahun lamanya sebelum diangkat menjadi Nabi. Dan 13 tahun lamanya di Mekah setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian 10 tahun di Madinah. Pertanyaannya,
Yang jawabannya telah diketahui oleh semua kita insya Allah. Bukankah selama 40 tahun Nabi kita di kota Mekah, beliau nggak pernah dibenci, nggak pernah dicela, nggak pernah dipersekusi, ya kan? Apalagi ingin dibunuh. Tetapi beliau justru menjadi orang yang paling dicintai, paling dihormati, paling dimuliakan, bahkan diberikan gelar seorang yang jujur. Bahkan di saat mereka berselisih siapakah orang yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah ketika mereka merenovasinya, maka mereka semua sepakat agar Nabi yang meletakkannya. Itu sebelum beliau jadi Nabi. Demikian juga ketika ada rapat-rapat dalam urusan besar, Nabi kita selalu diminta untuk menghadirinya walaupun beliau adalah orang yang paling muda dari mereka. Kenapa? Padahal selama 40 tahun Nabi kita di Mekah, beliau nggak pernah mau ikut gabung dalam acara adat istiadat mereka yang penuh kesyirikan, kebidahan dan maksiat. Nabi nggak pernah. Khamar, minuman biasa di Mekah saat itu, Nabi nggak pernah menyentuhnya. Ketika mereka melakukan ritual adat istiadat mereka yang penuh kesyirikan di Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, ataukah yang lain, Nabi nggak pernah ikut nimbrung. Ya, ibadah-ibadah mereka yang tidak sesuai dari ajaran Nabi Ibrahim yang Allah utus ke negeri Arab juga tidak mereka realisasikan. Kesyirikan, kebidahan, maksiat, ya kan? Maksiat dan seterusnya. Nabi nggak pernah ikut gabung ke dalamnya, tetapi mereka nggak pernah marah, nggak pernah mempermasalahkan Nabi, nggak pernah mempersekusi Nabi. Bahkan Nabi tetap menjadi orang yang paling mulia di mata mereka. Tetapi lihat, semenjak Nabi menjadi Nabi dan Rasul, beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, maka beliau yang tadinya dikatakan seorang yang paling jujur, paling amanah, paling mulia, dan seterusnya, menjadi orang gila, penyair, tukang sihir, pemecah belah umat, dipersekusi, diusir, bahkan kepala beliau dihargakan dengan 100 ekor onta oleh mereka. Kenapa? Karena Nabi sudah melakukan perbaikan. Ya. Nah, Nabi sudah melakukan penyampaian dan dakwah, sedangkan 40 tahun sebelumnya Nabi nggak menyampaikan, nggak melakukan perbaikan sebagai orang saleh. Belum menyampaikan ini halal, ini haram, belum menyampaikan ini akidah yang menyimpang dan seterusnya. Kalian ibadah nggak boleh ikut adat istiadat, ibadah kalian harus ikut tuntunan Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi nggak dipermasalahkan selama 40 tahun. Tapi semenjak beliau berdakwah, menyampaikan akidah yang benar ini khurafat, ini tahayulat, ya. Salat yang benar ini, sedangkan orang musyrik salatnya dahulu adalah dengan bertepuk-tepuk tangan, dengan menyanyi di depan Ka'bah. Dan seterusnya Nabi ajarkan kalau mau salat ini caranya, wudhu caranya seperti ini halal, ini haram. Maka menjadilah beliau orang yang paling dibenci, dipersekusi, dikatakan penyair, ya, dikatakan orang gila, dan dikatakan pemecah belah umat. Bahkan dikatakan sebagai sahir majnun, tukang sihir yang gila. Nah, kita kembali lagi kepada hadis Nabi yang kita bahas tadi. Makanya Nabi katakan keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah itu bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang. Jumlah bintang yang begitu banyak ya, di angkasa sana tidak lebih terang cahayanya daripada satu bulan purnama. Nah, makanya kalau di suatu lingkungan ada orang saleh, walaupun dia tidak ikut gabung ke dalam ritual-ritual atau acara-acara yang menyelisih agama Allah, orang nggak mempermasalahkan ya. Tapi coba ada satu orang saja di tengah-tengah masyarakat berkhutbah, di dalam khutbah Jumatnya, dalam tulisan-tulisannya, dia menjelaskan ya hukum-hukum Allah, menjelaskan akidah yang benar, halal dan haram, menjelaskan sifat salat yang benar, sifat wudhu Nabi yang benar, dan pasti akan dipermasalahkan, akan dituduh sebagai pemecah belah umat, ekstrem dan sebagainya. Ya, demikian juga dalam saya kira dalam urusan dunia. Coba dalam suatu instansi, kalau ada orang yang idealis, nggak mau asal tanda tangan, setiap ada kertas yang ditujukan kepadanya, ya, suruh teken, dia akan mengatakan, kok demikian ini yang terpakai cuma sekian, kenapa yang kita teken tanda tangan sekian? Ya, pasti dari mahasiswa sampai dekan marah sama dia, benci kepada dia. Ya, kita jujur aja lah, nggak usah jadi munafik, ya kan? Hampir nggak ada orang yang jujur dan idealis hari ini dicintai dalam instansi apapun, apalagi bagian keuangan. Orang yang paling dibenci dan dijauhi adalah orang yang idealis dan jujur. Nah, ya.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Karena para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama, maka sungguh dia telah mengambil warisan mereka yang sangat besar. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan ilmu agama adalah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya mengumpamakan ilmu agama dengan air hujan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilmi kamathali ghaithin kathirin asaba ardan. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma wa anbatatil kala wal 'ushb al-kathir. Wa kana minha ajadib. لا تميتك أمسكت الماء ولا تميت كلاء فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا وسقوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم ونفع ما بعثني الله به من الهدى ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." Sesungguhnya perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah mengutus aku dengannya itu bagaikan air hujan yang turun ke permukaan bumi. Sampai di sini mungkin kita mendengarnya agak senang agak masih anteng. Tapi sabda beliau berikut ini tamparan keras buat saya pribadi dan kita semua jamaah. Perhatikan ya. Setelah Nabi mengatakan bahwa hidayah dan ilmu yang beliau bawa itu bagaikan air hujan yang turun ke permukaan bumi, Nabi mengatakan ketika air turun ke permukaan bumi, maka permukaan bumi ada 3 macam. Ya. Ada 3 model. Yang pertama Nabi katakan adalah permukaan bumi yang subur, yang baik. Kenapa Nabi katakan baik? Dia qabilatil ma fa'ambatatil kala wal 'ushbal kathir. Dia mampu menyerap air hujan yang turun ke permukaannya, kemudian menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Berarti apa? Bermanfaat untuk dirinya dan dia mampu memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Subhanallah. Ya. Yang kedua Nabi katakan adalah ajadib. Dia permukaan tanah yang keras, yang tidak menyerap air hujan dan lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tetapi dia menampungnya. Sehingga air hujan yang turun ke permukaannya tertampung di atasnya, tergenang di atasnya sehingga menjadi banyak, maka Allah masih bisa memberikan manfaat air hujan kepada manusia melalui dia. Manusia datang menimbanya untuk minuman mereka, untuk menyirami tanaman mereka, atau memberikan minum kepada binatang ternak mereka. Ini model tanah yang kedua. Model tanah yang ketiga Nabi katakan adalah innama hiya qi'an. Dia adalah permukaan tanah bumi padang tandus. Bagaimana itu? Nabi katakan air hujan yang turun ke permukaannya tidak ia serap dan lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tidak pula ia tampung sehingga tergenang di atasnya, tetapi air hujan yang turun kepadanya berlalu begitu saja. Nah, ini kira-kira kita masuk ke model tanah yang mana nih? Kalau masuk ke dalam model tanah yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, masih alhamdulillah. Tapi kalau sudah masuk ke model tanah yang ketiga, jangan masih alhamdulillah. Tapi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan fadzalika mathalu man faqaha fi dinna fa'alima wa 'allam. Itulah perumpamaan orang yang memahami ilmu agama dan mengajarkannya. Perumpamaan orang yang mampu mengambil manfaat dari ilmu dan hidayah yang aku bawa. Dan itulah perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya, maksudnya tidak respect, tidak mau tahu menahu terhadap hidayah dan ilmu aku bawa. Ada manusia seperti itu. Dia nggak mau tahu menahu tentang agama Allah. Yang penting baginya semenjak bangun tidur sampai tidur lagi adalah hawa nafsunya terlampiaskan. Yang penting dunianya, karirnya, hartanya semakin bertambah. Tentang agama Allah, ini halal ataukah haram, ini wajib ataukah bukan, bagaimana
sifat salat sesungguhnya, kewajiban apa saja yang harus saya tunaikan sebagai seorang muslim, sebagai muslimah, sebagai seorang suami, seorang istri, nggak ada pedulinya. Nggak mau tahu menau. Dan tidak menerima hidayah dan ilmu yang aku bawa. Kesimpulannya jamaah dimuliakan Allah dari hadis di atas, Nabi mengumpamakan ilmu agama dengan air hujan. Maka kata para ulama, adakah orang yang bisa hidup tanpa hujan di dunia ini jamaah? Jangankan muslim ya, kafir, negara-negara barat yang elit, yang memiliki teknologi yang begitu canggih, mereka tidak bisa juga hidup tanpa air hujan. Makanya kata para ulama, orang yang sombong kepada ilmu agama itu seperti orang yang sombong kepada air hujan. Orang yang merasa tidak butuh kepada ilmu agama itu seperti orang yang merasa tidak butuh kepada air hujan. Air hujan yang membutuhkan kita ataukah kita yang membutuhkan air hujan? Nah, Nabi umpamakan dengan air hujan. Bumi akan kering, kerontang, sekering-keringnya kalau nggak turun air hujan. Demikianlah hati. Dia akan kering, akan hampa tanpa bimbingan ilmu agama. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang yang hidup tanpa bimbingan ilmu dan tanpa amal soleh, Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adhallu sabila. Mereka akan seperti binatang ternak dan bahkan lebih buruk, lebih sesat daripada binatang ternak. Ini ayat Al-Quran loh. Kalau ini bukan ayat Al-Quran, sekedar ucapan seorang penceramah, mungkin kita akan mengatakan, kasar banget bahasanya. Ya, keras sekali bahasanya. Kurang sopan bahasanya, ya kan? Tapi ini ayat Al-Quran. Allah yang mengatakan, ulaika kal an'ami bal hum adhallu sabila. Mereka yang hidup tanpa bimbingan ilmu dan amal saleh akan menjadi seperti binatang ternak. Dan bahkan akan lebih sesat daripada binatang ternak. Ini ayat Al-Quran. Dan ingat, berita Allah pasti benar. Dan ini sudah kita lihat kan? Lihat sebagian orang hidupnya jamaah. Lebih rasional hidupnya binatang yang tidak berakal. Mohon maaf nih. Dan ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Hewan, contoh kecilnya misalkan monyet. Nggak punya akal, ya kan? Nggak punya S1, S2, S3. Nggak pernah ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi nggak mau betinanya itu digores kehormatannya, dipeluk-peluk, dicium-cium oleh monyet yang jantan lain. Betul? Betul nggak? Sepakat nggak? Sepakat kan? Monyet loh, nggak berakal, nggak ngaji, ya, nggak punya S1, S2, S3, nggak punya dia. Nggak pernah hadir kajian Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin, nggak ada. Nggak mau dia betinanya itu diraba-raba, dipeluk, dicium oleh monyet yang jantan lain. Tapi hari ini, subhanallah, seorang profesor, ya, orang yang bertitel S3, S2, S1, istrinya dicium-cium, cepika-cepiki di depannya oleh lelaki lain yang bukan muhrim, walaupun bahasa tepatnya mahram. Bagi dia anteng-anteng aja, justru bangga ini istri gua. Dan menganggap itu sebuah kemoderatan. Menunjukkan istri dia seorang yang moderat dan dia juga seorang yang moderat, orang yang lapang dadanya, tidak suka berburuk sangka kepada istrinya. Pada itu kecemburuan yang telah hilang. Dia nggak ingat hadis Nabi, la yadkhulul jannata dayyuth, nggak akan masuk surga laki-laki yang dayyuth, yang tidak punya kecemburuan terhadap anggota keluarganya atas maksiat yang mereka lakukan. Sebagian manusia hari ini bangga istrinya sebagai biduan, dipeluk-peluk, disawerin oleh laki-laki lain, bangga di depan matanya. Bahkan sebagian mereka, naudzubillah min dzalik, ya, dia yang mengantar jemput istrinya berzina. Ya, dengan alasan faktor ekonomi. Hal-hal yang seperti ini kita dapatkan dari binatang ternak? Enggak. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan di masa jahiliyah ada seekor monyet membunuh monyet jantan yang lain sampai mati karena menggores kehormatan betinanya. Makanya disebut oleh para ulama, monyet aja ya nggak menerima zina, jijik dengan perzinahan. Tapi hari ini ada seorang profesor di suatu kampus justru menghalalkan perzinahan dengan alasan sama-sama suka. Tapi kalau istrinya berzina dengan orang lain juga nggak mau dia. Itulah orang ya tanaqud, kontradiksi pada dirinya.
Makanya bahasa Al-Quran tadi jamaah luar biasa, ya kan? Ulaika kal an'am bal hum adhallu sabila. Luar biasa bahasa Al-Quran. Mereka yang hidup tanpa bimbingan ilmu dan amal soleh akan seperti binatang ternak. Ingat loh, ini berita dari Allah. Ya, pasti benar. Dan akan menjadi lebih sesat daripada binatang ternak. Bahkan binatang yang buas sekalipun, singa, harimau, sehari nggak jumpa keluarganya, dia langsung rindu. Ya, rindu. Tapi hari ini, Masya Allah, sebagian orang demi dunia, demi harta, demi karir, istri dan anak-anaknya diabaikan. Ya. Demi mengejar karir, dia menelantarkan rumah tangga tercintanya. Menelantarkan kedua orang tuanya yang merupakan dua pintu surganya. Lebih setia dengan karirnya, ya, daripada terhadap istri, terhadap anak-anak, dan orang tuanya. Nah, makanya bahasa Al-Quran dalam sekali jamaah. Saya ulangi lagi ya, biar ini menjadi tamparan dan pengingat buat kita semua. Allah katakan ulaika kal an'ami bal hum adhallu sabila. Mereka yang hidup tanpa bimbingan ilmu dan amal saleh, tanpa bimbingan Islam dan sunnah Nabi akan menjadi seperti binatang ternak dan akan bahkan lebih sesat daripada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu yang membatasi kita, ini sebagian dalil yang menerangkan kepada kita keutamaan ilmu agama. Berikutnya sebagai penutup, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bahwa hukum menuntut ilmu agama secara umum ada 3. Yang pertama fardhu ain, yang kedua adalah fardhu kifayah, dan yang ketiga adalah sunnah muakkadah. Yang pertama fardhu ain, wajib atas setiap individu muslim dan muslimah. Karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan selainnya. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban atas setiap individu muslim dan muslimah. Jadi kewajiban menuntut ilmu agama itu tidak hanya bagi ustadz, ustadzah, bagi santri dan santriwati di pesantren, lah, semua muslim dan muslimah. Apapun status sosialnya di dunia ini berkewajiban menuntut ilmu agama. Nah, apa ilmu agama? Seperti apa yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim dan muslimah, dengan bahasa lain fardhu ain, kata Imam Ahmad, alladzi yaqumu bihi dinu, yaitu ilmu yang dengannya agamanya tertegakkan. Misalkan dia wajib salat, maka fardhu ain atasnya mempelajari hukum-hukum seputar salat. Enggak cukup sekedar saya lihat Ustadz fulan wudunya begini, saya lihat ustazah fulan wudunya seperti ini, salatnya seperti, enggak cukup. Ya, saya lihat ulama di Mekah, Madinah wudunya seperti, enggak cukup. Wajib dia pelajari. Dia wajib tahu dalilnya. Walaupun menghafal dalil bukanlah sebuah kewajiban. Karena itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tapi mengetahuinya itu wajib. Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Nggak bisa saya coba-coba dulu lah. Kalau benar alhamdulillah, kalau nggak benar ya udah, nggak apa-apa. Lah, seandainya pun benar, tetap tidak benar, tetap salah. Kenapa? Karena caranya sudah salah, yaitu coba-coba, bukan atas dasar ilmu agama. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Yang kedua adalah fardhu kifayah. Ilmu agama yang hukumnya wajib atas sebagian orang, dan apabila mereka telah mengerjakannya dan mencukupkan, maka gugurlah kewajibannya atas sebagian yang lainnya. Contohnya misalkan belajar ilmu hadis, belajar ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu agama yang apabila sebagian muslimin mempelajarinya, mencukupkan, maka hukumnya menjadi gugur bagi yang lainnya. Yang ketiga adalah sunnah muakkadah, ilmu yang selain itu. Nah, ilmu yang selain itu.
Apakah ilmu yang telah dia pelajari, dia dengarkan lagi, dia bacakan lagi, dan sebagainya, itu adalah sunnah. Nah, ilmu agama yang sunnah sekalipun, keutamaannya, kata ulama salaf, mudhakaratul ilm sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja, itu lebih besar pahalanya daripada salat satu malam penuh. Oleh karenanya, ketika keluarga Imam Ahmad mengkritik Imam Syafi'i di depan Imam Ahmad karena air wudhu yang mereka sediakan kepada Imam Syafi'i, mereka lihat setelah waktu subuh tidak berkurang sedikit pun sebelum waktu subuh. Berarti Imam Syafi'i nggak sholat malam dong. Kok kamu puji-puji selama ini, wahai Ahmad, kata keluarga Imam Ahmad kepada beliau. Ini air wudhu yang kita sediakan kepadanya nggak berkurang, berarti dia nggak sholat tahajud semalaman. Maka Imam Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Ahmad, diklarifikasi, Imam Syafi'i menjawab, wudhu saya dari Isya belum batal. Dan semalaman saya begadang karena memikirkan satu hadis Nabi SAW. Yaitu hadis ya Nughair ma fa'ala ya Aba Umair ma fa'ala Nuqair. Ya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Oleh karenanya juga ketika Imam Malik melihat ada seorang muridnya meninggalkan majelis ilmu agama yang sedang berlangsung untuk sholat sunnah qabliyah, maka beliau mengatakan, tidaklah yang kamu tinggalkan ini, tidaklah yang engkau lakukan ini lebih mulia daripada apa yang engkau tinggalkan. Maksudnya ilmu agama. Dan Allah Jalla wa'ala mencela orang-orang yang luas ilmu dunianya tetapi lalai dari ilmu akhirat. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Luar biasa ilmu mereka terhadap dunia, tetapi terhadap ilmu akhirat mereka lalai. Kata Hasan Al-Basri, beliau contohkan adalah mereka yang punya keahlian dalam melihat emas. Hanya sekedar dengan diletakkan emas di tangannya, dia langsung bisa memastikan ini emas murni ataukah bukan. Tapi sayangnya, sholatnya belum benar. Begitu juga hari ini. Dalam ilmu dunia, Masya Allah, gelarnya profesor, dokter spesialis dan sebagainya, tapi wudhu saja dia belum paham. Gelarnya profesor, tapi sholatnya tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi. Zikir menjelang tidur dia nggak hafal. Nama-nama obat, ratusan nama obat hafal. Ya, nama-nama saraf, nama-nama berbagai anggota tubuh yang cukup dalam, yang cukup kecil dalam tubuh dia hafal. Tapi zikir sebelum tidur dia nggak hafal. Zikir masuk WC nggak hafal. Zikir setelah sholat dia nggak hafal. Bahkan sebagian mereka lebih parah lagi, zikir sebelum melakukan hubungan badan dengan istrinya juga tidak hafal. Subhanallah. Ya. Tapi dalam ilmu dunia, gelarnya profesor. Udah S2, S3, S1, sampai ke luar negeri. Bahkan sebagian mereka demi ilmu dunianya, rela berpisah dengan istri dan anak-anaknya bertahun-tahun, ya, menjual asetnya, pinjam uang bank dan seterusnya bertahun-tahun. Tapi untuk ilmu agama seminggu sekali nggak ada waktunya. Dan kalau diajak jawabnya nanti kalau saya ada waktu, kalau saya lagi kosong. Dia kira orang-orang yang hadir dalam kajian itu pengangguran semua. Itu sikap sebagian orang. Ini celaan dari Allah. Allah yang mencelanya. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Terhadap ilmu dunia luas sekali ilmu mereka. Luar biasa pengorbanan dan perjuangan mereka. Tapi sayangnya untuk ilmu akhirat mereka lalai. Hari ini kalau ada orang ikut kajian tiap hari hanya antara maghrib dan isya, itu pun sambil nunggu salat isya, orang akan katakan, aduh ekstrim banget dia beragama. Ya, weekend aja untuk kajian, weekend juga untuk kajian. Tapi nggak ada yang mengatakan ekstrim. Kalau ada yang pergi jual rumah, jual aset, ngutang, pinjam uang bank, berpisah dengan anggota keluarganya setahun sampai 2 tahun hanya demi ilmu akademik. Nggak ada yang anggap itu ekstrim. Nggak ada yang mencelanya. Ya, walaupun istrinya ya lahiran dia nggak menghadirinya, ibunya kritis, bagian orang nggak mau pulang. Kenapa? Karena kalau saya pulang beasiswanya hilang, Bu. Ibu ayahnya nelfon, nak, ini ibumu kritis, kamu nggak pulang jangan nyesal, nak. Nanti ya jangan nyesal, kamu pulang hanya kuburan yang terlihat olehmu. Tetap sebagian anak, ya ini beasiswa ya. Kalau saya pulang nggak bisa dapat lagi ya. Itu kalau untuk ilmu akhirat, untuk ilmu dunia.
Untuk ilmu akhirat, sejam satu hari nggak punya waktu. Baru 15 menit duduk dalam kajian, udah datang asam urat dan rematiknya. Tapi kalau untuk ilmu dunia, 4-5 jam, nggak datang asam urat dan rematiknya. Begitu ilmu agama, baru 10 menit, udah kena rematik dan asam urat. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhiratihim ghafilun. Luar biasa ilmu mereka terhadap dunia, pengorbanan, perjuangan, dan seterusnya. Tapi sayangnya mereka lalai terhadap ilmu akhirat. Mereka nggak tahu tentang cara wudhu yang benar, sifat salat Nabi bagaimana, rukun-rukun iman kepada Allah, rukun-rukun iman kepada malaikat, apa itu iman kepada hari akhir, apa itu iman kepada kitab-kitab, apa itu iman kepada takdir, bagaimana bimbingan Islam dalam berumah tangga, bagaimana bimbingan Islam dalam banyak hal lainnya. Mereka nggak mau mempelajari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wal ilmu innallaah. Sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah, banyak hal lain yang mesti kita sampaikan terkait pembahasan ini, namun waktu yang membatasi kita. Sisa waktu ini saya persilahkan, kita masih sisa, jika ada kritikan, masukan, atau kalau ini yang ingin disampaikan, silakan Dr. Barakallahu fikum. Terima kasih. Oke, baik. Satu pencerahan yang sangat bermanfaat ya. Memang ini jelas sangat penting ya. Sehingga pada setiap pagi kita selalu dianjurkan meminta ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi sebagai rezeki dan amal yang diterima, yang penting ilmu yang bermanfaat. Di surat Taha juga kita baca, Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman. Ini pemahaman yang baik. Ini adalah doa yang mesti penting kita baca-baca ya, karena memang ilmu kalau tidak ada tuntunan nanti kita akan tergelincir. Gitu. Baik, mungkin untuk tanya jawab, saya mungkin lebih silakan ada yang raise hand mungkin kalau yang langsung secara direct, atau kalau tidak saya bacakan. Satu dari Dr. Engga. Ada raise hand? Dr. Bari raise hand? Silakan. Silakan Dr. Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya, Pak Ustadz. Ana ingin bertanya, bagaimana tips untuk menjaga stamina dalam menuntut ilmu, Pak Ustadz, agar kita terus merasa haus akan ilmu, Pak Ustadz, karena kadang-kadang kajian ketiga atau kedua kenikmatannya berbeda dengan kajian ke-1 itu, Pak Ustadz. Mohon nasihatnya, Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khair atas ilmunya. Silakan langsung, Ustadz. Ustadz masih mute? Ya. Baik, jazakallahu khairan, syukran jazila atas pertanyaannya. Baik, terkait bagaimana cara menjaga stamina dalam menuntut ilmu agama, jawabannya ini dokter pihak medis yang lebih mengetahuinya. Tapi kalau bagaimana cara menjaga semangat dalam menuntut ilmu agama, maka insya Allah ini ranah anak ya. Kalau stamina insya Allah ini ranahnya medis. Baik, minum vitamin ya dok. Baik. Terkait bagaimana tips agar kita tetap istiqamah, semangat, dan ilmu agama itu tetap terasa manis ketika kita menuntutnya, walaupun itu yang kesekian kalinya, jawaban yang pertama kata para ulama adalah doa. Tiada sebab yang lebih besar daripada doa. Bayangkan loh, Nabi loh, seorang Nabi, seorang Rasul, doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah, apa? Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, pembuka pintu surga. Semua orang yang tidak mengikuti beliau haram baginya surga. Tetapi doa yang paling sering beliau bacakan adalah, ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Agama Allah mencakup semuanya. Juga beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku memohon kepadamu jangan sampai aku malas,
Aku futur setelah semangat. Ini juga di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sebutkan di antara kriteria ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya di awal surat Ali Imran di halaman pertama adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, yang kedua kata para ulama adalah keikhlasan. Ikhlas adalah sesuatu yang paling menjaga keistiqomahan seseorang. Karena seorang yang ikhlas dalam melakukan sesuatu, dia akan melakukannya sekalipun manusia tidak melakukannya. Sekalipun manusia tidak memujinya. Karena yang dia harapkan adalah pahala dan pujian dari Allah Jalla wa'ala. Dan saya kira dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita keutamaan ikhlas dari Al-Quran dan hadis serta ucapan ulama salaf sesuatu yang sudah dimaklumi bersama dan bukan ini tempatnya. Yang ketiga kata para ulama adalah menghadirkan ke dalam hati kita akan keutamaan ilmu agama. Karena bagaimana mungkin seseorang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui akan keutamaan dan kemuliaannya. Makanya ada ucapan dari seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Marsad. Beliau mengatakan, "Man 'alima fadha'il al-a'mal hanat 'alaihi fi jami'il ahwal." Barang siapa yang telah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka dia akan semangat mengerjakannya kapanpun dan dimanapun. Nah, kenapa kita semangat melakukan sholat witir, sholat malam? Ya, setiap malam. Bukankah sholat witir yang kita lakukan tadi malam itulah sholat witir yang telah kita lakukan puluhan, ratusan, ataukah ribuan kali sebelumnya? Tapi setiap malam kita kembali melakukannya. Dan dia sholat witir yang sama. Kenapa? Karena semua kita memahami itu adalah ibadah yang akan memasukkan kita ke surga Allah, mendekatkan kita kepada Allah, memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Maka demikian juga ilmu agama. Dia adalah ibadah. Nah, adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan dia adalah kunci segala kebaikan. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan mudhakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahala yang lebih besar daripada salat satu malam penuh. Bukankah kita nih semakin biasanya kita lihat yang terlihat di tengah-tengah masyarakat kita. Biasanya yang tua-tua itu larinya lebih ke ibadah sehingga mereka mengatakan kami ini udah tua-tua, kami ibadah ajalah, yang penting sholat duha, puasa, dan seterusnya. Kalian mudah-mudahan semangat-semangatlah nuntut ilmu. Ini kan ucapan yang mengesankan seolah ilmu agama bukan ibadah. Ya. Bukankah semakin tua, semakin bertambah umur kita, kita semestinya harus semakin banyak beribadah kepada Allah. Nah, ilmu agama adalah ibadah hati dan ibadah jasmani. Ilmu agama ini masuk ke dalam ibadah hati, ibadah jasmani, ibadah harta, ibadah badan, dan seterusnya. Dan keutamaannya, sesaat saja menghadiri majelis ilmu agama, membaca, mendengar, pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud satu malam penuh. Nah, kemudian hal yang menjaga juga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu agama adalah banyak membaca perjalanan ulama salaf. Ya, bagaimana ulama salaf ya dari umur 7 tahun aja udah hafal Al-Quran seperti Imam Syafi'i, di umur 10 tahun udah hafal Muwatta Imam Malik ya, kitab hadis terbesar saat itu ya, sampai saat ini. Dan di umur 11 tahun beliau sudah direkomendasikan menjadi ulama, mengeluarkan fatwa oleh guru-gurunya. Tetapi di umur beliau 20 tahun, di 30, 40, dan di umur beliau sudah tua tetap belajar dan mengajar. Lah kita hafal Al-Quran juga belum. Paling hafal juz 30, ya juz 30 pun ya nggak lancar. Bahkan surat Qul ya al-kafirun saja seminggu nggak diulang, bisa kebolak-balik ya kan. Ya hadis innamal a'malu binniyat dari dulu sampai sekarang belum nambah-nambah ke hadis yang lain. Ya, tapi sudah mulai merasa bosan nuntut ilmu. Imam Syafi'i semenjak lahir udah nuntut ilmu agama. Di umur 70 tahun beliau udah hafal 30 juz, tahu artinya, tahu tafsirnya. Di umur 10 tahun beliau sudah menghafal ya puluhan ribu hadis Nabi SAW. Kemudian di umur 11 tahun beliau sudah direkomendasikan menjadi mufti oleh guru-gurunya. Tapi setelah itu tetap menuntut ilmu agama. Imam Ahmad juga demikian. Sampai-sampai muridnya berkata kepada beliau, kenapa di tanganmu selalu ada pena? Sampai kapan Anda nuntut ilmu agama? Maka beliau menjawab, minal mahbarah ilal maqbarah. Dengan tinta sampai ke makbarah. Maksudnya sampai mati. Beliau juga mengatakan, minal mahdi ilal lahdi. Dari mahdi itu gendongan. Semenjak aku digendong,
ya, sampai ke lahat liang kubur aku akan menuntut ilmu agama, karena ilmu agama adalah ibadah. Maka sebagian ulama salaf dahulu ingin mencari husnul khatimah dengan hadir di majelis ilmu agama. Seorang mati dan dia sedang menuntut ilmu agama, ya, dia mati dalam keadaan sakinah, curahkan rahmat, sedang diliputi oleh para malaikat, namanya sedang disebut-sebut oleh Allah. Mungkinkah dia akan mati su'ul khatimah? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin su'ul khatimah orang yang matinya di sebuah majelis turun sakinah ilahi untuknya, di sebuah majelis tercurahkan rahmat ilahi untuknya, di sebuah majelis malaikat-malaikat Allah meliputinya, di sebuah majelis yang namanya disebut-sebut oleh Allah. Bagaimana mungkin dia akan mati su'ul khatimah? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah Jazakallah khair. khair, Pak Ustaz. Dr. Bobby Alvan juga raise hand, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. semoga Ustadz dan tim selalu dalam keadaan sehat walafiat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, ini kami selaku dokter jantung ini sangat sibuk Ustadz. Bahkan bisa dikatakan waktu kami ini habis untuk bekerja. Pagi, sore, kadang malam pun ada emergensi kita harus tindakan. Sehingga tindakan ataupun pekerjaan kita ini sebenarnya bisa saja mungkin pilihan kita sibuk atau kita kurangi begitu Ustaz. Sehingga kebanyakan kita memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan kita menganggap ini juga bagian dari ibadah mungkin. Sehingga cenderung untuk melalaikan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Mohon nasihatnya dari Ustadz apa yang terbaik bagi kami yang memang sehingga kami lebih bijaksana dalam mengatur hidup dan juga waktu kami ini. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik dokter, jazakallah khair. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dokter, saya ingin memotivasi guru-guru saya, orang-orang tua saya dari Pak Faisal dan dokter-dokter, terkhusus yang sedang hadir di kajian saat ini, agar berbesar hati bahwa profesi seorang dokter tenaga medis kalau dia ikhlas karena Allah itu luar biasa. Bayangkan dong, ada seorang wanita, ini bahasa Nabi, baghyun ya, bukan sekedar wanita penzina, dia wanita pelacur. Baghyun itu artinya bukan sekedar berzina, tapi dia sebagai wanita pelacur. Allah maafkan dosa melacurnya dan Allah masukkan dia ke dalam surganya karena seekor anjing yang terancam hampir mati kehausan ditolong oleh dia, dengan dia berikan minum, dia selamatkan kehidupannya. Bayangkan bagaimana mereka menyelamatkan nyawa manusia dengan izin Allah tentunya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan kanat imra'atun baghyun. Ada seorang wanita pelacur, di saat dia sedang berjalan di padang pasir, padang gurun, terlihat olehnya seekor anjing yang hampir mati kehausan. Fanaza'at muqaha, maka dia langsung membuka sepatunya. Namanya sepatu wanita biasanya mana mau ya, dia buka sepatunya untuk ngambil air untuk seekor anjing. Ya kan, sepatu itu luar biasa bagi kita. Bahkan ada bisa berantem sama suaminya kalau lupa dibelikan sepatu baru untuknya, ya kan? Bahkan bisa marah-marah ke suaminya yang tanpa sengaja ban mobilnya menginjak sepatu sang istri. Nah, ini wanita membuka sepatunya, kemudian turun ke sumur, mengambil air, kemudian dia minumkan kepada seekor anjing. Sehingga sebabnya itu anjing yang hampir mati karena kehausan tadi menjadi hidup, bertahan hidupnya. Maka Nabi katakan karena dia ikhlas karena Allah. Bukti dia ikhlas, dia lakukan kepada seekor anjing. Ada orang yang berharap agar dibalas kebaikannya oleh seekor anjing? Enggak kan? Kalau kepada manusia ada potensi nggak ikhlas di situ kan. Kedua, di tengah-tengah padang pasir nggak ada yang melihatnya, nggak ada televisi yang meliputnya, nggak ada kamera di depannya. Kemudian dia membuka sepatunya lagi, kemudian turun ke sumur. Maka Nabi katakan Allah mensyukuri perbuatannya itu. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Kata para ulama, apabila berusaha menyelamatkan seekor anjing dari kematian, Allah balas dengan surga. Lalu mereka, bagaimana dengan mereka tenaga medis, para dokter, para perawat yang berusaha menyelamatkan nyawa manusia dengan izin Allah tentunya, dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Luar biasa. Ya, memang Anda tahu berat ya. Terkadang dia sedang
ya ngopi, tiba-tiba ada emergensi harus lari, ninggalkan ustadz di warung kopi sendirian, atau ninggalin istri, anak-anaknya. Tapi kalau itu dia niatkan karena Allah, luar biasa kan pahalanya. Nah, walaupun tidak ada larangan dia mengharapkan dunia di balik itu karena dia tugas dan dia digaji untuk itu, dan itu juga bukan ibadah murni yang tidak boleh seorang mengharapkan dunia di balik itu. Baik, ini sebagai motivasi ya. Baik, terkait pertanyaan di atas tadi, memang jamaah yang dimuliakan Allah, sesibuk apapun kita, ya, hendaknya kita mampu mengkhususkan waktu. Ingat bahasa anak, mengkhususkan waktu untuk ilmu agama. Karena ada sebagian orang yang terlalu super sibuk terhadap dunia, dia menuntut ilmu bukan karena telah mengkhususkan waktunya, tetapi karena sedang kosong waktunya. Sedang tidak ada kegiatan. Sehingga begitu ada kegiatan, dia lupakan lagi ilmunya. Khususkan waktu. Walaupun mungkin nggak bisa sehat tiap hari, walaupun seminggu sekali, ya tapi kita khususkan. Ketahuilah, nggak semua sahabat Nabi itu seperti Abu Hurairah ya, yang tiap hari dari pagi sampai sore hadir di majelis ilmu agama. Lah, ada sebagian sahabat Nabi terkadang berbulan-bulan nggak ikut kajian, nggak jumpa sama Nabi. Kenapa? Karena mereka nelayan di laut. Kan ada hadis kan, para sahabat yang tanya kepada Nabi, bagaimana kalau stok air tawar yang kami bawa ke laut itu berkurang, maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Menunjukkan apa? Mereka di laut nggak cuma 1 hari 2 hari. Ya. Sehingga mereka bertanya, jika stok air tawar yang kami bawa berkurang, terbatas. Menunjukkan perjalanan mereka di laut, berlayar, nelayan, itu berhari-hari. Demikian juga sahabat Nabi yang berniaga ke Syam, perjalanan dari Mekah ke Syam, ya di musim panas, musim dingin ke Yaman. Demikian juga dari Madinah ke Syam, ini membutuhkan waktu berminggu-minggu. Dalam perjalanan tersebut, berminggu-minggu, bahkan ada yang sebulan, berbulan-bulan nggak jumpa Nabi, nggak ikut kajian. Tapi dimanapun mereka berada, mereka bertakwa kepada Allah. Nah, nggak semua sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, ya. Sebagaimana tidak semua sahabat Nabi seperti Umar, Khalid bin Walid dan sebagainya. Akan tetapi bagaimanapun jamaah, ilmu adalah kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Mungkinkah orang meninggalkan sesuatu yang dia butuhkan? Gak mungkin. Imam Ahmad mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Ilmu ini lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makanan dan minuman. Saya kira sesibuknya antum sebagai dokter ahli jantung, pasti ada waktu yang antum khususkan untuk makan dan minum. Masa untuk ilmu tidak? Ilmu adalah gizi untuk hati. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ilmu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minuman. Apakah ya kita lebih sibuk daripada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa sudah jadi nabi loh, sudah jadi rasul dan dibebankan dakwah, tapi beliau mau mengkhususkan waktu untuk duduk bersimpuh mempelajari ilmu kepada Khidir, hal-hal yang tidak beliau ketahui karena perintah Allah. Adakah yang lebih sibuk daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Mereka tetap menuntut ilmu. Bahkan Umar yang cari nafkah dengan jualan minyak, beliau sebutkan dalam Sahih Bukhari, terkadang gantian turun ke majelisnya Nabi dengan tetangganya Ansar. Kalau tetangga yang pergi nuntut ilmu, maka beliau yang jualan. Kemudian hasil jualannya bagi bersama. Kemudian yang tetangganya itu membawa ilmu kepada beliau. Dan kalau beliau menghadirinya esoknya, maka beliau membawa pulang ilmu dan saudaranya itu membawa hasil dagangan. Demikian juga di antara bentuk kepedulian kita kepada ilmu, ya, seandainya kita tidak bisa maksimal untuk ilmu agama, paling tidak kita bisa menjadi sebab orang lain maksimal di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Kenapa? Karena apabila kita telah menjadi sebab dengan harta yang kita miliki ataukah yang lain, orang bisa fokus belajar dan mengajarkan ilmu agama, maka pahala jariah yang mengalir kepada kita. Mereka yang sedang belajar, mengajar, sebab kita pahalanya mengalir kepada kita dengan sempurna tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Dan saya kira dalil-dalil untuk hal itu telah diketahui bersama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kana akhwani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana ahaduhuma yahtari wal akhar kana yati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa syakal muhtari aqahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la'allaka turzaqu bih. Ada 2 orang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya lebih fokus bekerja. Satunya lebih fokus menuntut ilmu di masa Nabi.
Ya. Dan yang fokus bekerja ini, dia yang sering menafkahi keluarga dan saudaranya yang fokus menuntut ilmu tersebut di sisi Nabi. Suatu ketika dia mengeluhkan saudaranya yang menuntut ilmu di sisi Nabi ini. Datang, ya Nabi, aku capek bekerja, aku yang sering bantu dia dan keluarga aku. Maka Nabi menjawab, la'allaka turzaqu bih. Mudah-mudahan engkau dilimpahkan rezekimu karena menjadi sebab saudaramu ini bisa fokus belajar di sisiku. Saya mengetahui di beberapa tempat di Indonesia ini, beberapa dokter, Masya Allah, ya, hidupnya tidak hedon, tapi Masya Allah dia bangunkan pondok gratis. Ya, saya tahu beberapa dokter bedah di Indonesia ini, dokter-dokter senior, Masya Allah, hidupnya tidak hedon. Rumahnya mungkin kalau kita lihat dari sisi penghasilannya ya, jauh lebih besar dari itu. Tapi karena dia fokus menyekolahkan ponakan-ponakannya ke Yaman, ya, ilmu agama, dan juga membangun pondok yang gratis, ya, kemudian bantu dakwah, ya, Masya Allah, sehingga Anda lihat hidupnya ya tidak hedon, ya, tapi Masya Allah manfaatnya luar biasa, sebab harta dia, anak-anak kakaknya, anak-anak adiknya bisa nuntut ilmu ke Yaman, ya, bisa mondok, ya, sebab hartanya pondok tertegakkan, masjid ya terbangun, ya, Masya Allah, ya. Dan setiap kita bisa melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Baik, terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz. Anda bacakan dari beberapa pertanyaan yang kita rekap, ya. Dari Ummu Ibrahim, dari Mas Bagus, ya, sekedar gabung aja. Mengenai hadis, bagi yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ilmu yang di sini ini ilmu agama atau ilmu dunia, Ustaz? Satu. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pengobatan kai yang kalau kita dalam yang kita pahami adalah dengan panas, dengan besi panas itu. Terkait dengan pengobatan kai ini, bagaimana contoh di dunia pengobatan modern saat ini, yaitu menggunakan kauter atau ablasi. Kalau di jantung namanya pengobatan dengan ablasi terhadap aritmia. Apakah itu termasuk pengobatan cara kai? Karena dalam dikatakan orang yang pengobatan dengan cara kai ini tidak dapat masuk surga, tidak dapat masuk surga tanpa hisab. Ini silakan Ustaz, ini yang sangat penting karena memang di kardiologi ada pengobatan dengan kauter atau ablasi. Silakan Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, terkait pertanyaan pertama, ilmu yang dimaksud dalam banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya, Imam Nawawi rahimahullahu taala dan lain yang menyebutkan semuanya itu adalah ilmu agama. Ya. Karena Allah dan Rasulnya membicarakan tentang itu. Oleh karenanya, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang dunia kalian daripada diriku. Seandainya masuk ke dalamnya ilmu dunia, maka Nabi akan menjadi orang yang paling berilmu tentang dunia ini, sebagaimana beliau menjadi orang yang paling berilmu tentang agama ini. Kedua, kata Syekh Utsaimin, ilmu dunia, seseorang akan mendapatkan pahala atau tidaknya itu tergantung ya manfaat tidaknya ilmu tersebut dan niat dia ketika melakukannya. Berbeda dengan ilmu agama, dengan dia duduk saja mendengarnya, walaupun dia nggak jadi ustadz, walaupun dia nggak menyampaikan kepada orang lain, dia sudah mendapatkan keutamanya dengan dia duduk di situ. Tapi kalau ilmu dunia, dia akan mendapatkan pahalanya apabila terlahirkan kebaikan untuk dunia atau akhirat orang lain dari ilmu dunia tersebut, dan dia mengharapkan pahala kepada Allah Jalla wa'ala. Terkait ada hal yang mungkin perlu saya luruskan dari bahasa Ummu Ibrahim yang bertanya tadi, yang Nabi sebutkan tidak akan masuk akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, di antaranya adalah terkait kai, bukan orang yang melakukan pengobatan kai, tetapi mereka yang meminta untuk dikai dirinya. Paham ya? Ini beda ya. Seperti orang yang meminta ruqyah untuk dirinya. Tapi orang yang meruqyah tidak masuk karena Nabi pernah meruqyah. Para sahabat yang pernah meruqyah, Nabi pernah diruqyah, para sahabat yang pernah diruqyah. Ini yang meminta untuk dikai dirinya. Nah, ini dalam bahasa hadis. Kedua, terkait kai, hadis tentang kai ini ada 3 macam. Yang pertama, perintah untuk berobat dengan kai. Nabi mengatakan asyifa fi thalatha. Sumber obat ada 3, di antaranya adalah kai. Hadis yang kedua tentang kai adalah
perbuatan Nabi SAW. Beliau pernah dikei dan para sahabatnya melakukan kei. Nabi juga mentakdirnya. Yang ketiga, larangan atau celaan terhadap kei. Bagaimana mengkompromikan 3 macam hadis ini tetap tentang kei? Maka kata Imam Ibnu Qayyim bahwa penyebutan Nabi SAW bahwa kei adalah obat ini menunjukkan bahwa kei boleh. Demikian juga beliau melakukannya atau para sahabat melakukannya kemudian beliau mengikrarnya, menunjukkan ini bolehnya melakukan perbuatan kei. Adapun larangan beliau tentang kei ini menunjukkan hukumnya makruh, bukan haram, untuk mengompromikan antara hadis-hadis tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya khawatir salah jawab terkait pengobatan modern hari ini yang bisa dikatakan sebagai pengobatan kei. Wallahu a'lam, saya nggak bisa menjawabnya, khawatir salah jawab. Hanya saja para ulama sebutkan pengobatan kei itu adalah pengobatan dengan memanaskan besi kemudian meletakkannya di atas kulit. Ya, di atas kulit, bukan menyentuh daging, di atas kulit bagian sudut atau sebagian sudut tubuh yang diharapkan kesembuhan ya, darinya ya, dengan hidup kembali saraf-saraf tersebut ya. Nah, adapun laser ini tidak dikatakan kei ya, karena bukan besi yang dipanaskan. Kemudian juga para ulama lain mengatakan sebab Nabi menyebutkan 3 hal yang apabila seorang meninggalkannya akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Salah satunya meminta kei, ya, tidak meminta kei, tidak meminta ruqyah, tidak bertatayur. Syekh Saleh Al-Syekh dalam kitab At-Tamhid menyebutkan bahwa 3 hal ini Nabi sebutkan secara khusus, bukan berarti seorang tidak boleh meminta kepada orang lain sesuatu atau melakukan sebab, tetapi karena 3 perkara ini adalah 3 hal yang manusia di masa itu benar-benar bergantungan dengan 3 hal ini. Hati mereka benar-benar terpikat dan bergantungan dengan 3 ini. Seandainya kalau 3 hal ini dilakukan pasti akan sukses. Kalau tidak maka akan merugi atau tidak akan sembuh dan sebagainya. Oleh karena Nabi sebutkan 3 hal tersebut, kei, tatayur dan ruqyah secara khusus. 6. Wallahu ta'ala alam bishawab. Adapun seorang dokter yang melakukan kei enggak termasuk sedikit pun dalam hadis itu karena dia pelaku, bukan orang yang meminta untuk mengkei dirinya. Nah, seandainya pengobatan yang dia lakukan adalah pengobatan kei, tapi pengobatan kei seperti yang disebutkan sebagai ulama ya, dengan memanaskan besi kemudian menempelkannya di kulit di salah satu sudut anggota tubuh. Nah, juga di antara ulama menyebutkan antara sebab makruhnya pengobatan kei adalah karena di situ ada unsur mengazab diri atau seseorang dengan api, ada unsur itu. Sedangkan Nabi mengatakan la yu'adzibu binar ila rabbun nar. Tiada yang menyiksa dengan api kecuali pencipta api, itu Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit unsur itu. Apakah metode pengobatan yang disebutkan di atas tadi sama dengan itu? Ana awam dalam hal ini, saya tidak mengetahuinya, ana tidak berani mengatakan masuk ataukah tidak. Jika dokter-dokter lain memahaminya, mohon sharing ilmunya untuk kami. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita mungkin tengah waktu 1 pertanyaan lagi karena audiens mungkin banyak kegiatan ini. Kita ringkas dari pertanyaan Ella Cynthia ini tentang kita sudah banyak bentuk ilmu. Kadang-kadang adab masih jauh. Apakah ini pertanda ilmu yang kita dapatkan belum mendapat keberkahan? Ustaz, bagaimana cara mengatasi hal ini? Kemudian di Iraha mengatakan, izin bertanya Ustaz, apakah dalil Al-Quran dan hadis yang mewajibkan kita untuk ilmu dulu sebelum beramaliyah yang sahih agar terhindar dari majelis yang batil dan menyimpang? Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Nah, Masya Allah. Jawabannya benar sekali ya. Apabila setelah menuntut ilmu tidak berubah akhlak kita, ini menunjukkan ilmu nggak berkah. Ya, makanya ada hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang berbunyi Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Al-Quran itu akan membelamu atau akan memperkarakanmu di hari kiamat. Dia hafal Al-Quran, dia bagus bacaannya, tapi nggak mengamalkan isinya.
maka Al-Quran justru akan memperkarakan dia di hari kiamat. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan al-ilmu illam yanfa'ka dharrak. Ilmu agama jika tidak bermanfaat untukmu maka dia akan bermudarat atasmu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah ilman nafi'an setiap selesai salat subuh, ya kan? Dalam hadis Ummu Salamah, setiap selesai salat subuh Nabi mendoakan membuka pintu harinya dengan memohon 3 kunci kebaikan. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu agama yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Nah, lalu bagaimana agar ilmu itu berkah? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita. Maka ada doa seperti di atas tadi ya. Dan juga doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Juga doa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa la yahdiha illa ant. Ya Allah, ya, berikanlah hidayah kepada aku untuk berakhlak mulia. Tiada yang memberikan hidayah kepada akhlak yang mulia kecuali-Mu. Kemudian juga ketika kita bercermin, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengindahkan ciptaanku, maka indahkanlah akhlakku. Naam. Barakallahu fi. Kedua, ya, manusia ini memang jatuh bangun ke dalam dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam banyak maksiatnya. Nabi Adam saja sudah di dalam surga bisa jatuh ke dalam maksiat. Padahal sudah dilarang jangan melakukan, apalagi kita. Ya, yang bukan sedang di dalam surga di akhir zaman lagi ya. Nah, zaman para sahabat juga sahabat ada yang jatuh ke dalam zina, ya, seperti Ma'is, ada seorang wanita jatuh ke dalam zina tapi bertobat sampai dirajam oleh Nabi dan sebagainya. Nah, tetapi Nabi mengatakan wa khairu tawwabu wa khair khata'ina tawwabu. Sebaik-baik mereka yang banyak melakukan dosa adalah banyak bertobat pula. Makanya ketika seorang datang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Hudzaifah, aku khawatir diriku sebagai munafik. Aku kalau sendirian sering melakukan dosa. Aku jatuh bangun ke dalam dosa. Sering mengulang-ulangi dosaku. Maka Imam Hudzaifah, sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu menjawab, apakah ketika engkau sendirian antara engkau dengan Allah, engkau sering salat? Maksudnya salat sunnah. Dan apakah setiap kali engkau melakukan dosa, engkau langsung beristighfar, merengek-rengek ampunan kepada Allah? Iya, jawab orang ini. Maka Hudzaifah menjawab, idhab sallamakallahu minan nifaq. Pergi engkau, semoga Allah menyelamatkan engkau dari kemunafikan. Nah, barakallahu fikum. Kiranya ini yang saya dapat saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya. Barakallahu fikum. Semoga pertemuan kita ini tidak hanya di dunia, tetapi sampai ke surga Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Dan kita memohon dan berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Dr. Masrul atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, barakallah, jazakumullah khair kepada Ustaz dan tim. Untuk menyimpulkan, kita minta Adinda Dr. Muhammad Bari Fahmi untuk menyimpulkan. Silakan. Jadi yang kesimpulannya adalah ini nikmat iman dan nikmat Islam sesuai sunnah adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Kita harus sadar bahwa dunia dan seisinya itu tidak berarti kalau Allah tidak memberikan kita hidayah dan kalau Allah tidak menghendaki kita kebaikan untuk belajar ilmu agama. Nah, itu terutama yang dari saya, Dr. Masrul. Yang paling penting adalah kita harus syukuri bahwa yang kita pegang saat ini adalah nikmat terbesar yang melebihi dunia dan seisinya. Dan semoga Allah jaga kita istiqomah di atas sunnah, insya Allah. Itu, Dok. Baik, yang kedua yang kita tambahkan, adalah kita untuk tetap kuat berdoa ya, minta doa pada Allah karena kita banyak fitnah atau mungkin juga kesibukan. Kita harus berdoa pada Allah supaya kita istiqamah. Sebagaimana tadi dikatakan tiap pagi kita minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik ya, dan amal yang diterima. Kemudian tadi di surat
Toha kita bacakan tadi. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan yang bermanfaat, dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, ini pemahaman yang baik ini yang harus kita minta sekali ya, karena saat ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang bisa melencengkan kita. Bapak Ustadz Bahan dan tim Match TV, jazakallahu khair. Ya, semoga Ustadz sehat dan selalu dalam bimbingan Allah. Pada penanya yang mungkin tidak bisa kita berikan jawaban Ustadz, kita mohon maaf ya atas kelemahan ini, atau mungkin ada sinyal yang kurang baik, kami mohon maaf. Kami tutup dengan doa kapan majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz dan Roni dari Match TV.